Itu saat sebelum Idul Fitri mereka akan pulang. Ya, banyak orang yang pulang itu istilahnya mudik. Ya, jadi mereka akan pulang ke desa. Oke. Ya. Oleh karena itu mereka semua pergi. Ya, pergi. Suhaila pasti tidak ada orang kan di kota? Ya, betul. بالنسبة للجو رأيت المطر للمرة الأولى في جاكرتا ولذا لماذا هناك مطر؟ أيوة. ولذا استعجبت كثيرا. Di Indonesiin. Iya, insya Allah saya akan. Iya, berarti mau ya, maksudnya Iya, Suhaila mau ya dengan orang Iya. Indonesia ya. Kenapa? Sangat Kenapa? mau. Lihat itu saya sudah sangat tidak mau nikah dengan orang Arab ya. Itu Magical place in the world. Seven wonders of the Lah, world. ya. Everyone is so kind. I really love it. Before you drink, you will say, Yes. okay, we shake this one. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gepeng Mausafi Channel, dan kali ini seperti yang kalian harapkan, aku sudah bersama Suhaila. Assalamualaikum, apa kabar semua? Oke, Suhaila. Ini akan sangat seru apabila kita sambil podcast, kita ingin mengajak Suhaila untuk mencicipi al-fawakih, ya, buah-buahan di Indonesia. Karena Suhaila ini itu termasuk orang yang tidak mudah suka makanan selain makanan Mesir. Dia itu rewel dalam hal makanan, ya. Jadi tahu rewel? Enggak tahu, tapi saya pikir itu picky. Orang Ya, picky. picky. Jadi pilih-pilih ya. Iya. Saya tidak suka ini, saya tidak suka itu. Ya itu Suhaila ya. Tapi tidak masalah karena dia memang dari kecil tinggalnya di Mesir. Ada orang luar negeri yang ke Indonesia, mereka suka mau mencoba. Tapi kalau Suhaila tidak sedikit pun. Katanya kalau makan makanan Indonesia sakit perut. Ya. Jadi kita akan mengajak Suhaila untuk mencoba buah-buahan. Dan apakah Suhaila suka atau tidak? Ya silakan Suhaila berkata jujur saja ya. Insya Allah. Oke. Kita akan mencoba. Oke, sudah ada buah yang pertama di tengah kita, yaitu pineapple, nanas. Adakah di Mesir buah nanas, Suhaila? Iya ada. Ada? Iya ada, alhamdulillah. Apa namanya di Mesir? Ananas. Ananas. Oh, ananas. Ya, bahasa Arab ya, ananas. Iya. Oke, apakah ukurannya, size-nya juga seperti ini atau lebih besar? Itu sangat besar. Sangat itu di besar. sini iya itu kecil-kecil. Iya, di sini kecil-kecil. Enggak, itu biasanya besar. Besar. Lebih besar ya. Jadi di Mesir itu semuanya serba besar. Iya, alhamdulillah. Suhaila tadi bilang ayam di Mesir sangat besar. Alhamdulillah. Ya, dia bilang ayam di sini apa itu? Kita makan tulang ayam itu, bukan makan daging ayam. Di sana katanya besar ayam-ayam itu, ayam potong-potong itu besar sekali. Oke, silakan Suhaila mencoba nanas. Saya akan mencoba ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Oke. Bismillah. Saya juga belum tahu apakah ini manis atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Anda Mas, itu apa? Menurut kalian itu apa? Itu manis atau enggak? Menurut saya nanas ini cukup manis, tapi tidak terlalu manis. Not too sweet, like watermelon. Kalau semangka itu manis. Kalau ini tidak terlalu manis. Apalagi Suhaila, di podcast sebelumnya kalian bisa lihat, Suhaila itu orangnya harus manis sekali atau asin sekali. Ini mungkin bagi Suhaila tidak ada rasa? Iya, itu fiber aja. Itu apa? Ini tanpa Serat rasa. saja ya, tanpa rasa ya. Iya, fiber aja. Oke. Give me 1 to 10. To be honest. Bisa minus. Oke, oleh karena itu dari 1 sampai 10 itu akan setengah. Setengah. Iya, bisa. Itu setengah. Saya tidak kasih minus untuk Mas. Oh, oke. Itu setengah bisa, sudah. Setengah Iya, setengah bisa. kurang dari 1. Iya. Oke. Oke.
Jamil, Jamil. Oke, mafi muskilah. Oke, Maaf. tidak masalah. Oke, kita sambil ngobrol lagi Suhaila ya. Kalau di Mesir itu buah-buahan itu yang masyhur yang mungkin di rumah ada hampir setiap hari itu apa? Kalau di Indonesia itu biasanya jeruk, semangka, apel, jambu. Jambu ada jambu? Guava. Iya ada. Ada? Iya, tapi Nah. tidak terus seperti di sini. Ya kalau di sana apa yang setiap hari ada? Oleh karena itu tidak ada di sana setiap hari ada. Karena itu musim-musim kita punya 4 musim. Oleh karena itu setiap musim itu punya buahnya. Oke. Oleh karena itu tergantung nggak ada di musim apa dan ada itu seperti ada guava dan ada ada semangka. Tapi itu pada musim panas. Oh. Ya, pada musim dingin itu ada jeruk apa itu yang di sini itu mahal sekali. Itu jeruk yang satu-satu. Anda bisa Oh ya, ya, Anda ya, tahu itu? ya. Itu di sini mahal. Itu seperti 25. Di sana itu hampir 5. 5.000 saja. Iya, 5.000. Ya, kalau di sini Itu 25.000. Iya, itu 4.000, 5.000. Murah di sana berarti ya? Sangat murah. Buah di sana sangat murah. Buah di sini mahal. Ya, ya, buah di sini mahal. Dan jeruk di sini itu hampir seperti 8, 10. Harganya 8, 10 benar. Iya, 15.000 malah. 15. Iya, 15. Biasanya saya 8. 8. Oh. Iya, saya tidak pernah biasanya kita beli itu dari Batu. Oh, iya, di sana lebih murah. Iya. Oleh karena itu biasanya itu enggak mahal, tapi menurut saya itu masih mahal. Karena itu kalau di rumah itu masih seperti 4, 5.000. Oleh karena itu dan itu mahal. Itu yang sangat bagus. Ya. Itu bagus hanya 5.000 ya? Iya, 1 kilo. Masya Allah. Jadi Karena itu di sini saya pikir buah-buah sangat beda. Tapi yang saya sangat suka itu buah namanya kakak. Kakak itu biasanya itu ada pada waktu sebelum hari Raya Idul Fitri. di Itu sini pada ada? waktu itu. Di sini ada? Enggak ada. Seperti apa itu? Itu seperti mangga, Ya. tapi enggak mangga. Itu lebih manis daripada mangga dan warnanya apa? Warnanya seperti merah muda. Oh, Masya Allah. Tapi sangat enak. Ya, Saya ya. tunggu setiap hari Oh. Raya Idul Fitri untuk makan itu. Oke, itu dimakan langsung. Iya, langsung dimakan. Kalau di Indonesia kita juga punya buah yang ada kalau sebelum Idul Fitri atau saat Ramadan. Itu namanya belewah. Belewah. Pernah? Oh, belum. Tapi kita tidak memakannya langsung. Tapi kita membuat minuman. Ya, kita campur dengan air. Itu akan lebih segar. Oke, itu belewah. Kalau tadi buah kakak. Oh, Ya, oke. itu oke, yang oke. saya sangat cinta. Itu seperti cinta saya kakak itu. Oh, oke. Yang namanya kakak, berarti dicintai sama Suhaila ya. Iya. Oke, buah kedua kita siapkan setelah ini. Oke, di depan kita sudah ada buah selanjutnya yaitu jambu. Dan sengaja aku pilihkan jambu kristal guys, karena mungkin nggak banyak bijinya, sehingga Suhaila tidak terlalu mengganggu ya nanti bijinya. Tapi ini buah yang cukup keras, agak keras. Suhaila pernah ya makan jambu? Iya, sudah. Oke, kita coba Suhaila, silahkan. Bismillah. Oke. Di Mesir apakah ada jambu seperti ini? Enggak. Nggak ada. Jambunya yang dalamnya merah? Ada yang dalamnya merah, ada yang dalamnya putih atau kuning. Iya. Berarti ini Suhaila sudah pernah mencoba sebelumnya di Indonesia? Iya, itu sudah pernah. Tapi ada satu hal lagi, itu tidak namanya itu namanya kumitra. Kumitra. Di Mesir? Iya, itu sama seperti Sama itu. seperti ini? Iya, tapi ini rasanya seperti tomat. Seperti Untuk saya. tomat? Oh, Iya, oke. karena itu itu tidak terlalu seperti buah. Itu menurut saya itu bisa untuk apa? Itu bisa untuk masak, tidak untuk buah. Rasa seperti ini ya? Iya, itu rasa tomat. Rasa tomat. Iya. Oke. Give me 1 to 10. Iya, itu kalau sayur-sayuran itu bisa 7. Kalau itu buah itu apa? 1/4.
kata, lihat Mas, untuk apa? Untuk jamu itu biasanya di Mesir itu sangat manis. Oleh karena itu biasanya kita melakukan apa itu dengan susu dan gula dan itu pesta ya. Itu pesta itu rasanya itu seperti anda sudah kalau anda di rumah anda merasa anda sudah di pantai dan ada seperti apa ada cuaca bagus dan anda sangat senang. Tapi ini rasanya seperti anda makan itu dengan apa? Dengan roti. Itu rasanya. Tapi untuk buah itu nggak boleh. Oleh karena itu kalau itu di Mesir mereka akan menggunakan untuk apa? Untuk memasak ya, sayur-sayuran ya. Iya. Oke, jambu kristal nilainya 1/4 guys, 1/4 cuy. Oke. Sohila, Iya Mas. lalu di Indonesia Iya. itu malam hari sebelum besoknya Idul Fitri, Iya. hari terakhir bulan Ramadan, itu akan ada namanya takbir bersama, takbir keliling. Nah, Sohila pernah tahu itu di Indonesia? Iya, sudah Ya. Jadi di sini di sekolahan depan rumah ini itu kalau malam sebelum hari raya Idul Fitri, anak-anak kecil bersama orang tuanya akan berkumpul membawa obor. Sohila tahu obor? Ya itu yang puh. Iya, yang ada seperti apinya. Iya. Nah, ya itu mereka akan membawa itu sambil takbir keliling. Allahu Akbar Allah. Nah, apakah di Mesir juga ada tradisi seperti itu? Enggak. Tidak ada. Iya, tapi cuma ada apa? Itu kalau itu hari raya Idul Fitri, biasanya ada anda tahu takbir itu kapan? Itu biasanya setiap azan itu bersamanya setelah itu. Iya. Tapi itu kalau itu malam-malam, itu artinya apa? Itu saya sudah mendengar di sini itu bagus, tapi nggak bagus. Itu dua-duanya. Saya nggak bisa berkata apa yang bagus. Oke. Kenapa? Karena itu kita sangat suka kalau itu pada malam atau itu ada dua tempat di Mesir. Ada tempat yang apa? Ada banyak penduduk dan ada yang tidak ada banyak penduduk. Yeah. Itu tergantung. Kalau ada banyak penduduk, mereka seperti apa duduk bersama keluarga sampai subuh. Setelah itu salat Eid, dan setelah itu baru pergi tidur dan setelah itu silaturahmi. Tapi itu orang apa yang penduduknya banyak. Ada yang penduduknya tidak sedikit, terlalu banyak. Ya, mereka setelah Isya itu termasuk saya. Kita pergi untuk tidur. Langsung seperti pada jam 3 kita baru pergi mandi dan bersiapkan baju dan setelah itu langsung ke masjid. Kenapa kita tidak boleh? Dan alhamdulillah tidak ada di kota kita tidak ada yang melakukan hal-hal pada malam. Oleh karena itu tidak ada yang mengganggu. Oke. Oleh karena itu beda dari sini. Iya. Padahal takbir bagus, samdu bagus. Iya. Masya Allah malam mereka takbir itu Masya Allah banyak hasanat. Tapi juga ada itu kalau ada yang tidur mereka nggak bisa tidur. Oke. Jadi itulah perbedaan budaya antara negara Indonesia dengan negara Mesir ataupun dengan negara-negara lain, yang mana aku bisa nyimpulin ya, saya bisa menyimpulkan. Saya pernah ngobrol dengan teman dari Australia, teman dari UK, itu memang mereka lebih suka privacy, ya. Jadi mereka tidak suka diganggu oleh banyak suara. Ya. Jadi mereka butuh space untuk istirahat. Iya benar. Ya, kalau saya istirahat, please jangan ganggu saya. Iya. Kalau di Indonesia, orang itu bisa lebih menerima gangguan dari orang lain. Kadang mereka tidur, ada orang takbir keliling, itu ya mereka fine-fine saja. Karena mungkin mereka merasa itu hanya 1 tahun sekali. Ya, oke lah, 1 tahun sekali silakan bertakbir sampai malam. Bahkan banyak di Indonesia itu masjid-masjid yang memasang sound system khusus untuk Idul Fitri, dan itu menyalakan suara takbir selama 1 malam. Mulai setelah Isya sampai qobla subuh. Itu dengan suara yang keras, Suhaila. Ya, kalau orang luar negeri mungkin wah itu sangat mengganggu. Kamu mengganggu kami ya, kamu mengganggu saya istirahat. Jangan lakukan itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya itu tadi bisa menerima. Budaya. Ya, budaya. Ada satu
kali saya sudah di kos, di samping saya ada masjid. Itu saya sangat suka karena apa? Karena itu saya akan salat semua salat di dalam masjid. Itu bagus. Dan saya bisa mendengar suaranya dan walaupun itu fajr saya akan bangun dan sudah melakukan. Tapi itu setelah setiap salat harusnya ada anak kecil yang harus subhanallah wa bihamdih dan langsung saya seperti tolong saya mau tidur tapi nggak bisa. Itu bagus untuk anak kecil, tapi itu saya senang, tapi di sama waktu saya gila. Iya, karena mendengar itu tadi ya. Iya. Kalau di Mesir setelah azan tidak ada suara, Setelah qomat. itu iqamah dan sudah. Selesai. Nah, di Indonesia memang terlalu banyak tradisi. Indonesia itu adalah negara yang lumayan banyak tradisinya, Suhaila. Mungkin orang dahulu itu mengajarkan seperti itu supaya membiasakan, ya mumarosah, supaya anak kecil setelah azan daripada mereka bermain-main, mereka sholawat atau kalimah thayyibah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, seperti itu kan? Atau kalau itu Allahumma sholli sholatan kamilatan. Nah, itu. Ya itu di Indonesia sudah biasa. Nah, mungkin bagi orang luar negeri ya itu agak aneh dan setelah azan kenapa harus ada itu? Nah, itu cukup mengganggu. Itu tidak masalah, itu berbeda. Oke, ada buah semangka. Apa di bahasa Arabnya ini apa? Batik. Batik. Ya. Ada seperti ini di Mesir? Iya, Sama? itu sama. Sama. Iya, tapi di sini itu bentuknya kecil. Kecil ya? Iya, wallahi. Saya berharap kalau itu besar, tapi itu kecil. Semangka Indonesia kecil, di sana bisa besar gitu? Iya, alhamdulillah itu banyak. Gimana ya? Itu kecil-kecil, bagaimana kita bisa makan? Itu akan menghabiskan banyak uang. Kalau kecil saya membeli seperti 1, 2, 3. Enggak, itu satu kita seperti 3 di sini. Masya Allah. Oke. Jadi ya di podcast sebelumnya kalian bisa nonton ya. Suhaila dan adiknya itu kalau di Indonesia makan buah-buahan itu bisa, kalau di Indonesia 3 atau 4 kilo sekali makan ya, sehari gitu ya. Iya, kita pernah itu untuk dragon fruit. Kita Buah naga. 10 kilo, ya. 10 kilo Iya. satu hari. Iya. Oh no, 10 kilo satu hari. Wow. Ada satu orang berkata Nabi tidak berkata tidak makan banyak-banyak. Ada di sini orang berkata kenapa banyak-banyak. Tapi soalnya Mas? Itu bentuk orang Indonesia juga kecil. Itu seperti orang Indonesia makanan mereka kecil dan badan mereka kecil. Karena itu juga kalau nasi itu semua kecil-kecil. Sedikit ya. Iya, saya kalau saya melihat itu di mana makanan. Iya. Seperti kalau Anda sudah makan itu appetizer untuk saya. Oh, hanya makanan pembuka ya, hanya appetizer ya. Iya, karena itu sangat terbiasa, semua orang makan seperti itu. Kalau ada orang dari negara Arab berkata enggak saya makan kecil, itu harusnya biasanya itu perempuan. Ya karena perempuan Anda tahu harus perempuan seperti kita cantik, kita makan kecil, sedikit. Iya, tapi itu enggak benar. Semua orang Arab makan banyak. Oke, berarti di sana memang makannya banyak sekali Suhaila ya. Iya, oleh karena itu bagaimana kita akan bisa kenyang? Itu Oke. kecil. Tapi kenapa Suhaila kok tidak Saminah? Ya itu soalnya Mas? Itu badan saya biasanya di sini itu perempuan suka kurus-kurus, benar. Betul. Tapi di negara Arab biasanya kita nggak terlalu pikir tentang itu. Iya, karena kita harus punya isi, Mas. Di sini perempuan tidak punya isi. Iya. Oleh karena itu kita nggak pikir tentang diet atau nggak diet. Kita hanya pikir kita makan, kita senang, kita nyaman. Alhamdulillah sudah kenyang, itu bagus, itu hidup. Tapi kurus-kurus dan tidak makan dan itu nggak hidup ya. Itu sangat nggak hidup. Oke. Tapi perempuan di sini cantik, saya tidak berkata nggak cantik, tapi harusnya isinya lebih. Iya. Suhaila ini tetap mencoba untuk sopan ya. Suhaila ini orangnya sopan sekali, sangat menghargai sekali. Oke, kita coba buah selanjutnya Suhaila. Mungkin
sudah. Kita biasanya berkata tentang ini, meramela. Itu batiha meramela. Itu artinya apa? Itu Anda bisa seperti merasa seperti apa? Sand. Itu sand apa? Itu kalau Anda pergi ke lantai ada yang di lantai ada apa? Sand. Pasir. Pasir. Itu kalau kita Anda merasa itu di dalam mulut Anda seperti pasir, itu meramela. Meramela. Iya. Itu bahasa Mesir? Hmm. Meramela. Meramela. Oke. Saya tapi baru itu tidak harus dihabiskan. Oke, silakan ditaruh. Batih meramela. Oke. Berarti meramela itu istilah yang bisa digunakan untuk makanan lain yang merasa seperti ada pasir atau khusus Enggak, untuk khusus untuk ini. Khusus untuk batik. Semangka Kenapa? batik. Karena apa? Ada berapa macam dari semangka. Ada yang Anda tahu itu dari luar bagus, Ya. dalam bagus, tapi rasanya nggak manis. Ya. Kita berkata itu nggak enak. Ada yang warnanya kuning. Ada yang kuning, Ya. ada semua. Tapi soalnya apa Mas? Itu yang bagus, itu yang meramela. Itu yang sudah Anda merasa apa? Itu Ya. meramela. Lembut ya di Iya. dalam mulut. Ya. Tidak hanya lembut dan juga apa manis. Iya, iya, Itu apa iya. Anda bisa menari kalau makan itu. Jangan menari di sini ya. Iya. Oke. 1 to 10. Ya ini itu 8. 8. Oh. Kalau itu manis saya Ya. kasih 11. Oh. Tapi Ini kurang manis ya. ini kurang manis. Di Mesir lebih manis dari ini. Iya sangat manis. Oke. Tapi Padahal ini bagus. ya ini insya Allah kalau di Indonesia ini sudah paling paling manis ini ya. Ini paling manis di Indonesia ya. Ya cobalah kapan-kapan semoga kita semua bisa jalan-jalan ke Mesir ya. Insya Allah. Sehingga kita bisa coba makanan dan buah-buahan di sana. Amin. Amin. Oke. Amin, ya Rabb. Suhaila, kemarin pulang selama sekitar 1 bulan ya? Oh, belum saya tanyakan sudah kelihatan ini ya ekspresinya. Berarti lebih suka waktu pulang di Mesir? Benar. Benar. Saya mau apa? Saya sangat suka Indonesia. Wallahi sangat suka Indonesia dan Oke. saya sangat suka masyarakat. Tapi soalnya apa? Mereka keluarga saya ya. Oh. Itu saya sangat rindu makanan. Di sini itu selama 1 tahun saya nggak pernah makan ya. Saya nggak pernah kenyang. 1 tahun nggak kenyang. Oleh karena itu saya baru pergi ke sana kenyang. Tidak bisa apa jalan-jalan dari kenyang. Karena saya makan banyak. Ibu dari hari yang pertama saya pergi dan melihat ibu sudah melakukan banyak macam makanan dan saya seperti apa yang saya harus selesaikan dulu. Itu pikiran saya semua hari untuk makan. Dan tidak hanya itu, saya sudah melihat tante sudah kasih makanan dan paman sudah kasih makanan dan semua keluarga sudah kasih makanan untuk saya makan sendiri karena mereka sudah tahu saya sangat lapar. Oleh karena itu saya sangat senang waktu saya makan di sana. Itu 1 tahun. Anda bisa merasa bagaimana Anda tidak 1 kali kenyang, tidak 1 kali kenyang di dalam 1 tahun. Oleh karena itu saya merasa itu pesta. Itu seperti apa? Itu surga atau apa? Saya sudah pergi ke surga. Saya sangat suka di Indonesia. Cuaca bagus, orang bagus, juga apa? Pendidikan bagus. Itu semua bagus. Tapi walaupun Anda di surga dan tidak bisa mendapat makanan yang bagus, Anda akan merasa itu neraka. Oke. Oleh karena itu, saya pergi di sana dan seperti saya akan makan. Oke. Menarik. Meskipun Anda di surga, ya, semuanya bagus, tapi kalau tidak ada makanan yang enak, itu seperti neraka. Oke. Berarti Suhaila sebenarnya memang suka dengan Indonesia, tapi untuk makanan tetap ya Mesir nomor 1 ya. Oleh karena itu saya harus melakukan seperti di sini saya sangat senang. Saya harus melakukan apa untuk makanan. Saya sudah bawa bersama saya semua. Sudah semua makanan yang saya suka. Saya waktu saya datang ke sini saya punya 120 kilo. Bawa dari Mesir. Wow. Untuk itu bersama saya berapa bulan saya bisa nikmati makanan. Kalau Anda masuk ke kamar saya, semua makanan saya seperti masuk ke kamar saya nggak mau pergi keluar. Kalau saya masuk, karena makanan sangat enak.
Oke ya, menarik sekali. Jadi Suhaila makanan itu nggak bisa menerima makanan Indonesia. Jadi dia lebih tetap lidahnya sudah terlanjur ya, dari kecil dia tinggal di Mesir. Tapi ada beberapa orang yang ke Indonesia itu masih mau makan makanan Indonesia, tapi untuk Suhaila no ya. Jadi dia benar-benar pecinta makanan Mesir dan mereka makannya porsinya sangat besar sekali. Alhamdulillah, oleh karena itu saya akan punya perut. Di sini kan yang mau kurus tidak apa-apa, saya akan gemukkannya, tidak apa-apa. Oke, jadi untuk makanan di Mesir itu lebih manis, lebih asin, porsinya lebih besar daripada di Indonesia ya. Benar. Tapi ya kembali lagi itu karena mungkin orang Mesir badannya besar-besar ya Suhaila ya, daripada orang Indonesia ya. Iya, biasanya apa saya kurus untuk mereka. Oh. Badan saya kurus untuk mereka. Oleh karena itu di sana badan mereka lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Itu Oke. ya. Dan juga suka makanan. Suka makanan. Itu iya, untuk di sini bahagia orang-orang ngopi, Ya. berbicara, tapi bahagia kita makanan. Ya. Ini salah satu juga menarik Suhaila mengutarakan pendapat bahagianya orang Indonesia itu ngopi, berbicara, ngobrol. Kalau di Mesir makan bersama mungkin seperti itu ya. Jadi memang orang Indonesia itu Suhaila ya, itu orangnya suka sekali kumpul-kumpul bersama, ngobrol, ngopi. Itu di Indonesia memang seperti itu. Jadi oke, apakah di Mesir ada, kalau Suhaila pernah nggak ya pada setiap hari Kamis setelah sholat maghrib di Indonesia itu umum banyak di masjid, di musola atau di rumah-rumah warga ada namanya kumpul bersama, mereka berdoa bersama. Apakah di Mesir ada tradisi seperti itu? Enggak, itu biasanya setelah salat Jumat. Oh, setelah sholat Jumat. Iya, biasanya itu duduk dan muazzin dan muqim itu biasanya dia yang melakukan itu, dia yang doa dan semua setelah itu amin amin. Tapi soalnya apa di sini itu bagus untuk ngopi, Anda akan tahu orang-orang. Tapi kenapa biasanya kita di sana nggak terlalu suka? Karena Anda tahu orang-orang kalau mereka berbicara itu pasti akan salah. Oleh karena itu pasti kalau Anda berbicara sama orang-orang pasti Anda akan berkata satu hal, melakukan mereka sakit hati atau karena itu di dalam satu keluarga Anda dan saudara Anda pasti akan beda. Apalagi orang dari luar. Oleh karena itu kita lebih suka untuk tutup mulut. Iya. Tapi makan ya. Iya. Oleh karena itu bagaimana kita tutup mulut? Iya, Kita dengan tutup makanan mulut itu ya. dengan makanan. Oke Suhaila, menarik sekali. Nah, terakhir mungkin ya, di Indonesia setelah sholat Id itu tradisinya adalah kita silaturahmi pertama dalam keluarga. Kita akan bersalaman, anak meminta maaf kepada orang tua, saya meminta maaf kepada adik, adik meminta maaf kepada saya. Setelah itu kita akan keliling ke rumah-rumah tetangga, saling memaafkan. Dan mereka juga kalau yang lebih tua memberikan uang. Iya. Ya. Oh ada juga ya di Mesir ya. Oh senang berarti Suhaila kalau tiap Idul Fitri ya. Iya, saya punya anak. Seperti saya sudah menikah dan punya anak, baru saya punya anak itu mereka tidak kasih. Tapi kalau saya sudah menikah masih kasih. Oh berarti sampai menikah ya? Setelah menikah sampai Anda punya anak pertama. Oh meskipun sudah menikah tapi belum punya anak masih dikasih. Alhamdulillah. Oh, enak ya berarti ya. Oke. Tapi untuk itu tadi keliling-keliling bermaafan itu ada juga di Mesir? Enggak, kita silaturahmi tapi enggak minta maaf. Itu di sini biasanya mereka minta maaf, minta maaf. Tapi biasanya enggak. Itu apa? Kita merasa itu minta maaf itu bagus. Itu untuk untuk minta dari mereka minta maaf. Tapi biasanya kalau kita itu saya nggak tahu, tapi untuk kota saya itu apa? Kalau kita mau minta maaf itu nggak boleh kita tunggu sampai hari raya Idul Fitri. Okay. Itu saya sudah salah dengan Anda, saya harus langsung pergi dan berkata saya mohon maaf. Kenapa? Karena itu artinya kalau saya pergi di hari raya Idul Fitri itu lebih daripada tradisi daripada minta maaf. Itu menurut kita. Tapi di sini saya sangat suka tentang apa? Walaupun mereka tidak melakukan apapun, mereka masih minta maaf. Seperti
pada kali yang pertama mereka berkata kita minta maaf, saya seperti kenapa minta maaf, saya tidak pernah Iya, iya, iya. seperti itu. Iya, iya. Tapi sangat menarik karena itu melakukan mereka apa? Bahagia bersama. Iya, Paham seperti iya, apa? iya. Itu melakukan hati sudah bersih-bersih awal-awal. Iya, iya. Jadi orang Indonesia itu mau minta tolong dengan kata saya minta tolong untuk mengambilkan itu. Terus ya maafkan saya ya. Ketemu padahal belum melakukan apa-apa sudah minta maaf duluan kadang-kadang. Iya. Ya mohon maaf ya saya, Pak. Nah, kayak gitu. Kalau di bahasa Jawa itu ngapunten, ngapunten. Padahal salah apa? Padahal kamu tidak salah sama saya ya. Oke, jadi itu memang tradisinya orang Indonesia seperti itu ya. Itu lucu, imut dan juga Imut. apa? Sangat imut. Dan Oke. apa dan bahagia. Ah. Itu saya sangat suka pergi ke kuliah pada hari raya Idul Fitri untuk melakukan itu. Itu sangat imut. Oke, oke, sangat imut. Oke, jadi tradisi memberi uang itu juga ada di sana ya, uang baru. Iya, itu harusnya uang baru dan juga semakin banyak itu lebih bagus. Karena biasanya kita pada waktu saya sangat kecil, saya sangat suka ya seperti punya semua uang gitu dan jalan di semua jalan. Saya sudah punya uang banyak, saya iya, sangat kaya. Tapi dan setelah itu ayah itu satu kali dia sudah pernah melihat saya melakukan itu salah, tidak melakukan. Oleh karena itu pada waktu itu ayah sudah melihat saya dan berkata, Suhaila, itu enggak benar, itu sangat salah. Kenapa? Karena itu apa saya bangga di Iya, depan iya, semua. iya. Oleh karena itu dia bawa dan dia berkata ke saya, semua teman anda harus kasih ke mereka satu lembar dari Iya. yang anda sudah punya. Dan dari waktu itu saya enggak pernah melakukan itu. Oke, oke. Jadi tidak terlalu berbeda ya. Kalau di Indonesia itu meminta maaf ke tetangga-tetangga itu sampai 1 bulan lamanya, Soila. Saya punya kakek di luar kota, ya kita akan pergi ke sana saat Idul Fitri, entah di hari kedua atau hari ketiga, itu memang sebuah tradisi. Kita saling berkunjung ke sesama keluarga, bahkan ke keluarga yang kita tidak pernah bertemu selama 1 tahun, kita harus pergi ke rumahnya. Nah, jadi minimal 1 tahun sekali kita bertemu dengan keluarga-keluarga itu. Itu biasanya kita tidak pernah seperti itu karena keluarga kita biasanya sangat dekat. Itu apa seperti keluarga saya punya 6 tante dan Ya. paman. Oleh karena itu kita biasanya itu sama arah. Oleh karena itu setelah salat biasanya setelah salat Idul Fitri kita pergi ke sana. Tuk-tuk. Seperti paman kita sudah datang dan bermain sama Oke. anaknya dan langsung ke mereka. Oleh karena itu kita tidak pulang ke rumah sampai kita selesaikan semua dan baru bisa pergi ke Oke. Jadi seperti itu ya perbedaan antara di Mesir dan di Indonesia. Menarik sekali obrolan kita kali ini bersama Suhaila. Sudah lama kita tidak bertemu ya Suhaila. Jadi alhamdulillah Suhaila terima kasih banyak sudah mau datang ke podcast aku dan memberikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua, memberikan hazanah-hazanah baru ya. Gimana kehidupan di Mesir, bagaimana Suhaila di Indonesia, itu akan sangat menarik sekali. Oke, lebih suka tinggal di Indonesia atau di Mesir? lebih suka tinggal di Indonesia. Lebih suka tinggal di Indonesia, Iya. tapi tidak untuk makanan berarti ya? Iya, itu Mesir saya itu rencana saya insya Allah kalau Allah mau saya akan melakukan keluarga saya datang ke sini dan seperti kita sudah punya rumah kita di Mesir. Oleh karena itu saya mau mereka di musim dingin datang ke sini, musim panas mereka pergi ke sana. Oh, Ya, oke. oleh karena kenapa di sini kalian sudah tahu dari saya orang Arab sedikit keras daripada orang Indonesia. Oleh karena itu hidup sama orang Indonesia itu lebih mudah. Iya, iya. Itu sangat mudah. Iya, sangat mudah ya. Tidak sulit untuk tinggal di Indonesia. Iya. Kita tidak menemukan kesulitan karena orangnya ramah, orangnya baik ya. Ya, Oleh karena alhamdulillah. itu akan sangat mudah untuk mereka seperti jalan-jalan pada malam, bersenang-senang santai. Mereka sudah besar, tua. Ya. Oleh karena itu mereka harus santai. Ya. Oleh karena itu apa negara yang mereka bisa santai di dalamnya itu Indonesia. Indonesia, oke. Oleh karena itu saya sangat kalau hidup di Indonesia sangat menarik. Orang Indonesia saya sangat cinta. Oleh karena itu saya sangat mau menikah di sini. Oi, mau menikah dengan orang Indonesia. Oke. Bahasa sangat bagus, sangat itu
tidak mudah, bahasa tidak mudah, tapi bisa berbicara. Dan cuaca sangat bagus. Orang masya Allah baik. Hanya makanan dan itu ibu bisa melakukan. Oleh karena itu saya hanya akan minta dari ibu datang ke sini. Oke, saya kira cukup karena sudah cukup panjang ya. Insya Allah nanti kita kapan-kapan kita podcast lagi bersama Suhaila dan juga adiknya Lamis. Dan terima kasih sudah mau mencoba buah-buahan Suhaila ya. Oke, semoga Suhaila dan Lamis sehat selalu, semakin suka tinggal di Indonesia ya. Dan semoga kapan-kapan saya bisa main-main ke Mesir ya. Amin. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih sudah menonton podcast saya kali ini bersama Suhaila dan semoga teman-teman sehat selalu, diberikan keberkahan dalam hidupnya dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe Gepeng Mausafi Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.